Yes, gokil! Pagi-pagi timnas kesayangan sudah dapat kabar gembira yang akan mengejutkan para pecinta bola di seluruh tanah air. Saat ini timnas Indonesia sedang melambung tinggi namanya dan dikabarkan para pemain elite Eropa Grade A sedang berbondong-bondong dan berebut untuk bisa dinaturalisasi demi bisa main di Piala Dunia 2026 dengan logo Garuda di dada. Kabar yang bikin shock publik Inggris, ada satu nama pemain keturunan Indonesia seharga 300 miliar yang saat ini bermain untuk salah satu klub top. Legendaris Liga Inggris Leeds United dan berposisi sebagai striker saat ini sedang diburu oleh Shin Tae-yong dan ditargetkan bisa bermain bulan depan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Bagayung bersambut pemain tersebut pun sangat tertarik, jadi doa dan harapan terbesarku saat ini. Faktanya inilah Pascal Struijk yang disebut bisa bela timnas Indonesia dan sangat diminati oleh Shin Tae-yong. Ayo Pak Erik, tunggu apa lagi? Sikat Pak. Bravo Garudaku. Mantap, super gacor. Akhirnya publik Indonesia bisa auto tersenyum lebar setelah penantian yang lama dan penuh kesabaran. Dikabarkan salah satu target pemain incaran utama yang berposisi sebagai striker ini saat ini sudah memasuki babak baru yang sangat signifikan dan optimis bisa segera berseragam Garuda Merah Putih. Mauro Zidilstra yang diproyeksikan akan menjadi calon striker andalan utama timnas Indonesia dikabarkan sudah melengkapi dokumen-dokumen untuk proses naturalisasinya dan saat ini sedang dicek secara intensif oleh PSSI. Bahkan Shin Tae-yong menargetkan Mauro Zidilstra sudah bisa mengucap sumpah dan ber-KTP WNI akhir bulan September ini, jadi doa hebatku. Faktanya Mauro Zidilstra beri signal kuat ingin main bareng Mas Hilgers yang sudah lebih dulu ber-KTP WNI dan punya mimpi seperti ini. Wow, mantap sekali ini. Malam minggu disuguhi berita-berita super sensasional yang bisa bikin para jomblo di Indonesia sangat kegirangan. Satu kabar mengejutkan kembali datang dari Timnas Pusat. Dikabarkan setelah melihat performa Timnas Indonesia di dua laga pembuka kualifikasi Piala Dunia dan ngerinya militansi serta antusiasme para supporter Indonesia dalam mendukung timnas kesayangannya, akhirnya kakak dari Eliano Reijnders yaitu Tijani Reijnders memutuskan untuk segera menyusul adiknya untuk dapat memperkuat timnas Indonesia. Walaupun kelihatannya mustahil karena sebelumnya Tijani sudah pernah memperkuat timnas senior Belanda, namun Tijani bersikeras dan bersikukuh memohon agar Erick Thohir bisa membantu melobi ke FIFA dan meloloskan keinginannya untuk membela timnas Indonesia seperti yang telah sukses berhasil dilakukan pada Maarten Paes. Jadi keinginanku. Di sisi lain, media Belanda ungkap satu nama yang sangat ngotot dan tergoda untuk bela timnas Indonesia. Ini dia detail lengkapnya. Allahu Akbar. Wow, mantap luar biasa. Kalian pasti gak akan percaya dengan kabar gembira ini. Admin dapat kabar terbaru A1 dari PSSI, dikabarkan banyak permohonan masuk dari para Eropa utamanya Belanda yang ingin segera dinaturalisasi oleh Indonesia karena yakin Indonesia bisa lolos main di Piala Dunia dan ingin jadi bagian dari sejarah hebat tersebut. Ada nama-nama seperti Ole Romy sampai Tijani Reijnders dikabarkan sudah tidak sabar ingin segera mengenakan seragam dengan logo Garuda, jadi prediksiku. Faktanya media Belanda beberkan ada 5 pemain setelah Mas Hilgers dan Eliano Reijnders yang siap dinaturalisasi. Tonton videonya sampai akhir agar kalian tahu siapa saja pemain yang dimaksud. Ini dia sosok lengkapnya. Yes, mantap luar biasa. Alhamdulillah, kabar baik untuk timnas Indonesia. Dikabarkan Tom Hayes saat ini sudah dalam tahap akhir negosiasi dengan klub-klub top Eropa di dunia yang kepincut dengan bakatnya dan setelah melihat pengaruhnya untuk permainan timnas Indonesia hingga bisa melaju sampai sejauh ini, bahkan sampai buat Roberto Mancini dan Graham Arnold frustasi bahkan terancam dipecat. Klub-klub seperti Real Madrid, PSG, dan terakhir Manchester United yang dikabarkan sangat serius mendapatkan jasa dari Prof. Toha untuk menggantikan Bruno Fernandes yang sedang cedera. Namun saat ini dikabarkan Arsenal menjadi tim yang paling mungkin dan paling serius memberikan tawaran paling tinggi mencapai ratusan miliar rupiah akibat badai cedera yang dialami beberapa pemain tengahnya seperti Mikel Merino.
Declan Rice yang tidak bisa main karena kartu merah, dan terakhir ada Kapten Martin Odegaard yang cedera di laga international break jadi ambisiku. Di sisi lain, akhirnya Tom Haye resmi gabung dengan Almer City FC setelah menolak tawaran fantastis dari klub-klub peminat sebelumnya. Begini alasan Tom Haye menjatuhkan pilihannya. Gokil, ini baru kabar mantap yang akan bikin haters makin stres dan bikin publik pecinta timnas Indonesia auto bahagia full senyum. Akibat permainan gokilnya dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia dan menjadi benteng kokoh yang tidak bisa ditembus para pemain Australia, dikabarkan saat ini klub raksasa Italia AC Milan sangat ngebet dan serius ingin mendatangkan salah satu pilar pertahanan Indonesia, yaitu Abang Rizky Ridho yang tampil impresif di laga melawan Australia. Dikabarkan AC Milan sangat iri dengan Venezia FC yang saat ini sangat sulit dikalahkan dengan kehadiran Jay Edges di barisan pertahan mereka yang merupakan pemain keturunan dan bermain untuk timnas Indonesia. Dikabarkan AC Milan ingin mengulang kesuksesan serupa yang dialami oleh Venezia FC dan menilai Rizky Ridho sebagai sosok yang tepat untuk mengawal benteng mereka, jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, Sandy Walsh puji sosok Rizky Ridho di timnas Indonesia dan beberkan peran signifikannya dan beri pengakuan seperti ini. Auto meledak. Gak habis-habis dunia sepak bola internasional membicarakan timnas Indonesia yang tampil gemilang di laga lawan Arab Saudi dan Australia. Mereka hampir tidak percaya tim yang sebelumnya diremehkan dan menjadi underdog sekarang diprediksi akan jadi kuda hitam dan diyakini lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Amin! Sampai-sampai kabar mengejutkan datang dari kapten timnas Jepang, yaitu Wataru Endo. Endo dan pelatihnya dikabarkan sampai pusing dan grogi meracik strategi yang akan digunakan kala menghadapi timnas Indonesia nanti karena khawatir akan bernasib sama seperti Arab Saudi dan Australia yang bikin pelatihnya terancam dipecat akibat tidak bisa menang lawan Indonesia, timnas yang secara posisi ranking jauh di bawahnya, jadi perkiraanku. Di sisi lain, Wataru Endo nilai laga lawan Arab Saudi dan Australia tak mudah, ini harapannya. Sudah jatuh tertimpa tangga, kasihan deh loh. Makanya jangan main-main sama King Indo Bos, akhirnya karma itu datang lebih cepat kan? Dikabarkan akibat kesongongannya nyinyir para supporter timnas Indonesia yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyebut GBK sebagai kandang sapi. Timnas Australia diberi hukuman tegas oleh FIFA berupa pengurangan poin sebanyak 3 poin, sehingga saat ini posisi Australia di klasemen sementara grup C babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia berada di posisi paling buncit dan memiliki nilai minus, jadi tuntutan terbesarku saat ini. Rasain deh lo, kasihan banget. Faktanya usai dipermalukan timnas Indonesia, dikabarkan Australia kini ketiban sial bukan main dan jadi tim paling rugi sedunia. Begini kronologi selengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Back Leeds United pasca Struij kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Sintayong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah tersebut? Sebagai informasi, Pascal Struij merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada 2020 silam. Kala itu pemain berusia 25 tahun tersebut menjelaskan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang hijrah ke Belanda. Namun Pascal Struij lebih sering berada di Belanda dan Belgia ketimbang di Indonesia, meskipun dia sampai sekarang belum pernah membela tim senior dari kedua negara tersebut. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda dalam kurung nama Indonesia dulu ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struij pada 2020 lalu.
Menurut Transfermarkt, Pascal Struijk baru membela Belanda U17 dengan 3 caps, artinya dia masih memenuhi syarat untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau warga negara Belgia. Baru-baru ini, isu soal pemain berusia 25 tahun itu kembali muncul ke permukaan. Dan satu orang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata pembawa acara podcast YouTube. Tentunya, hal ini membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya. Apalagi back Leeds United ini bukan kaleng-kaleng karena memiliki harga pasar selangit yakni 15 juta euro atau sekira 256 miliar rupiah. Angka tersebut jauh melebihi calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Mads Hilgers dengan harga pasar sekitar 121,67 miliar rupiah. Lantas, apakah pelatih timnas Indonesia Sintayong akan tertarik dengan Pascal Struijk untuk lebih mempertebal lini belakang timnas Indonesia lagi? Menarik dinantikan, yang pasti timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang 2 kali beruntun ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Gimana pandangan dan pendapat kalian guys? Apakah Sintayong lebih memilih Pascal Struijk ketimbang Mauro Zilstra atau lebih baik Pak Erick Thohir proses keduanya saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan semoga didengar oleh Pak Erick Thohir dan bisa segera dieksekusi demi timnas kebanggaan kita semua bisa lolos Piala Dunia 2026. Amin. Mauro Zilstra optimis melihat komposisi skuad timnas Indonesia. Ia juga percaya bahwa Garuda akan lolos ke Piala Dunia 2026. Mauro jadi salah satu pemain yang berkasnya sedang diproses di PSSI agar bisa bermain untuk skuad Garuda. Sebelumnya ada Mads Hilgers dan Liano Reijnders yang diproyeksikan segera tersedia untuk timnas. Dua pemain tersebut diharapkan sudah bisa debut pada bulan Oktober nanti. Pasalnya, Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Zilstra menyoroti terkait dua nama besar tersebut yang akan bermain untuk timnas Indonesia. Menurutnya, Mads jadi pilihan tepat untuk mengisi lini tengah skuad Garuda. Pengalamannya bersama FC Twente tentu sangat berharga bagi mereka. Terutama Hilgers adalah tambahan pemain kelas atas untuk skuad dalam kurung Indonesia, saya pikir. Dia menjadi starter di setiap pertandingan di FC Twente dan juga mencetak gol di kualifikasi Liga Champions melawan Salzburg dengan sundulan. Dia adalah tambahan yang bagus untuk skuad Indonesia, kata Mauro Zilstra. Hadirnya Mads akan memberikan sorotan positif bagi skuad Garuda. Dia menilai bahwa hal ini cukup baik agar Indonesia semakin diperhitungkan. Ketika Anda berada di Indonesia, Anda melihat kegilaan seperti apa yang dibawanya. Terutama di media, semuanya meledak ketika Hilgers datang. Lanjutnya, terkait kans Indonesia ke Piala Dunia, pemain Volendam U21 ini cukup optimis. Dengan hadirnya beberapa nama baru, maka komposisi timnas Indonesia akan semakin baik. Apalagi dua pertandingan sebelumnya mereka hadapi dengan cukup baik saat melawan Arab Saudi dan Australia. Saya pikir begitu dalam kurung lolos Piala Dunia, semakin banyak nama-nama baru yang bergabung dan para pemain dari Belanda juga memberikan dampak pada tim ini. Anda melihatnya dengan hasil 0-0 melawan Australia dan Arab Saudi 1-1. Kami melihat Arab Saudi di Piala Dunia 2022 bermain sangat bagus dan sekarang Indonesia bermain imbang 1-1 melawan mereka. Masa depan cerah, saya yakin itu, ujarnya. Sebuah media Belanda mengungkap satu nama yang semakin tergoda untuk membela timnas Indonesia usai tahan Arab Saudi dan Australia. Skuad Garuda telah melakoni dua laga pertamanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 ini. Tim asuhan Sintayong tersebut berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat.
Kemudian pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia menahan Australia dengan skor tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Berikutnya, skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan berikutnya secara tandang menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 mendatang. Pada saat itu tiba, Timnas Indonesia bisa diperkuat oleh 2 pemain baru yang hendak dinaturalisasi, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Pada saat itu tiba, Timnas Indonesia bisa diperkuat oleh 2 pemain baru yang hendak dinaturalisasi, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasi keduanya telah terkonfirmasi sebagaimana yang telah diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberi update pada Kamis dalam kurung 12 September 2024 kemarin bahwa berkas Hilgers dan Reijnders sudah masuk ke DPR RI. Hilgers dan Reijnders diprediksi tidak akan menjadi pemain terakhir yang dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut media Belanda Voetbal Primeur, Timnas Indonesia masih bisa menaturalisasi 5 pemain keturunan lagi. Mereka adalah Mauro Zijlstra, Jairo Riedewald, Kevin Dix, Pascal Struijk, dan Ole Roumanie. Satu nama yang disorot adalah Jairo Riedewald yang diklaim semakin tergoda untuk membela Timnas Indonesia. Host Voetbal Primeur mengungkapnya ketika mewawancarai Mauro Zijlstra yang mana muncul dalam YouTube terkini media Belanda tersebut. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan Timnas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses, demikian kata pembawa acara Voetbal Primeur ketika mewawancarai Zijlstra. Sang pembawa acara meyakini bahwa ex-gelandang Crystal Palace tersebut akan memilih untuk membela Timnas Indonesia nantinya. Mereka sedang mengusahakannya dan dia, Jairo, semakin yakin tentang hal itu. Saya yakin hal itu akan terjadi, tambahnya. Media Belanda tiba-tiba membeberkan bahwa Timnas Indonesia bisa menaturalisasi 5 pemain setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Skuad Garuda terus menambah kekuatan setelah berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan tim asuhannya meraih 2 poin kontra 2 tim kuat di Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan membuat Australia tertahan dengan skor 0-0 di Jakarta. Setelah ini, skuad Garuda diharapkan untuk diperkuat Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pada Kamis dalam kurung 12 September 2024, kemarin Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa berkas naturalisasi Hilgers dan Reijnders sudah masuk ke DPR RI. Namun upaya Timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas diperkirakan tidak akan berhenti di Hilgers dan Reijnders. Sejumlah pemain keturunan masih mungkin dinaturalisasi dan media Belanda, Voetbal Primeur, membeberkan bahwa ada 5 pemain yang bisa bergabung. Mereka melakukan wawancara dengan Mauro Zijlstra yang mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berusaha untuk melaksanakan proses naturalisasi bersama PSSI. Selain Zijlstra, media Belanda itu juga menyinggung 4 nama lainnya, yaitu Jairo Riedewald, Ole Roumanie, Kevin Dix, dan Pascal Struijk. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan Timnas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses, demikian kata pembawa acara Voetbal Primeur ketika mewawancarai Zijlstra. Mereka sedang mengusahakannya dan dia, Jairo, semakin yakin tentang hal itu. Saya yakin hal itu akan terjadi. Ole Roumanie yang juga pernah datang dalam acara ini masih mempertimbangkannya, sambungnya. Uniknya, nama Pascal Struijk juga disinggung meskipun jarang dikaitkan dengan PSSI belakangan ini. Kevin Dix mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia sedang mempertimbangkannya, tandas Voetbal Primeur. Dan nama yang tidak sering disebutkan adalah Pascal Struijk bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, tambahnya. Kelima nama tersebut tentunya bisa meningkatkan kualitas skuad Timnas Indonesia.
Namun sejauh ini PSSI belum mengonfirmasi apapun. Direktur Teknis Almere City FC Johan Hansma mengaku sangat senang dalam menyambut kedatangan bintang timnas Indonesia Tom Haye ke klubnya. Pasalnya, sang jenderal lapangan tengah timnas Indonesia itu memiliki tipe permainan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Almere City FC untuk berkompetisi di Liga Belanda 2024/2025. Kami sangat senang dengan kedatangan Tom Haye, dia adalah tipe pemain yang kami cari, kata Johan Hansma, dikutip dari laman resmi Almere City FC Jumat (13 September 2024). Dengan kedatangannya Tom Haye, kami kini telah menyelesaikan seleksi yang sekali lagi kami akan bersaing untuk mempertahankannya di Eredivisie musim ini, tambahnya. Seperti diketahui, Tom Haye resmi bergabung dengan Almere City FC yang diumumkan oleh pihak klub kasta tertinggi Liga Belanda itu pada hari ini, Jumat 13 September 2024. Gelandang berusia 29 tahun tersebut diboyong Almere City FC dengan status bebas transfer, usai tak memperpanjang kontraknya dengan SC Heerenveen sejak awal Juli 2024 lalu. Tom Haye menaikkan kontrak bersama Almere City FC dengan durasi 1 musim atau hingga musim panas 2025 pasca ditutupnya bursa transfer. Sebelum memilih hijrah ke Almere City FC, Tom Haye sempat dirumorkan diminati oleh sejumlah klub Eropa lainnya seperti Oxford United, Sheffield Wednesday, hingga NAC Breda. Namun gelandang timnas Indonesia itu lebih memilih Almere City FC sebagai tempat terbarunya berdasarkan keinginan hati dan pikirannya. Saya memilih Almere City dengan kepala dan hati saya, kata Tom Haye. Faktor lainnya, Tom Haye merasa cocok dengan strategi dan proposal yang ditawarkan Almere City FC. Saya telah melakukan percakapan yang baik dengan mereka dan saya yakin akan strategi di dalam dan di luar lini, papar gelandang berusia 29 tahun itu. Ini dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan situasi pribadi saya, berarti saya akan melakukan semua yang saya bisa musim ini untuk mempertahankan Almere City FC di Liga Belanda, tambahnya. Sekadar informasi tambahan, Tom Haye pertama kali melakukan debutnya di level profesional di AZ Alkmaar pada 2014. Setelah itu, Tom Haye kemudian bermain untuk Willem II, US Lecce (ITA), ADO Den Haag, NAC Breda, dan SC Heerenveen. Di level internasional, Tom Haye telah mencatat 5 pertandingan dan 1 gol untuk timnas Indonesia di semua ajang. Bulan depan, sang gelandang berusia 29 tahun itu akan kembali memperkuat timnas Indonesia saat bersua Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain belakang Cafe Mechelen, Sandy Walsh, memberi penilaian soal sosok Rizky Ridho di skuad timnas Indonesia. Rizky Ridho jadi salah satu sosok pemain belakang terbaik di Indonesia saat ini. Pemain 22 tahun tersebut tak tergoyahkan sebagai pilihan utama timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Di tengah serbuan pemain naturalisasi di skuad Garuda, Rizky Ridho tetap kokoh sebagai pilihan utama Shin Tae-yong di posisi bek tengah. Rizky Ridho selalu dipercaya sebagai starter pada 2 laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Arab Saudi dan Australia. Kehadirannya membuat timnas Indonesia mampu mengamankan 2 poin dari 2 laga tersebut. Sandy Walsh memuji sosok Rizky Ridho sebagai pemain paling berpotensi di skuad Garuda saat ini. Pemain 29 tahun tersebut percaya dengan kemampuan Rizky Ridho saat berdiri di lini belakang. Saya pernah bilang berkali-kali bahwa Ridho adalah pemain dengan potensi paling besar di tim, ujar Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari kompas.com. Saya percaya kepadanya, kami saling percaya satu sama lain, lanjutnya. Sandy Walsh memuji Rizky Ridho sebagai sosok hebat dan tak kenal takut menghadapi lawan manapun. Dirinya mengapresiasi keberaniannya menghadapi Australia yang banyak diperkuat pemain-pemain dari kompetisi level tertinggi di Eropa. Dia orang yang hebat, kepribadian hebat, pemain luar biasa, ujar Sandy Walsh.
Kemarin dalam kurung melawan Australia, performa hebat dalam melawan tim tangguh menghadapi pemain yang telah tampil di Inggris, Skotlandia, dan negara-negara lain lanjutnya. Sandy Walsh juga memuji sosok Rizky Ridho sebagai rekan yang baik di luar lapangan. Pemain KV Mechelen tersebut senang Rizky Ridho berkembang menjadi bek luar biasa. Selain itu, dirinya salut dengan Rizky Ridho yang berkembang menjadi pemimpin luar biasa di usianya yang masih muda. Salut kepadanya dan dia adalah teman yang baik, ujar pemain KV Mechelen tersebut. Saya sangat bahagia melihatnya berkembang menjadi bek luar biasa. Dan pemimpin mumpuni bagi tim bahkan dalam usianya yang muda, ujarnya. Timnas Indonesia sudah menyelesaikan agenda internasional pada bulan September 2024. Agenda berikutnya bakal tersaji pada bulan Oktober 2024. Saat itu Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Kedua tim melawan Timnas Indonesia datang dengan modal kurang bagus usai kalah di laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang akan dilawan Timnas Indonesia yakni Wataru Endo menilai laga Jepang melawan Australia dan Arab Saudi tidak akan berjalan mulus. Wataru Endo sukses membantu Jepang meraih poin maksimal pada dua pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Liverpool itu menjadi starter saat Jepang melawan Cina dan Bahrain. Bahkan dia menjabat sebagai kapten tim. Endo bermain 71 menit saat Jepang mengalahkan Cina dengan skor 7-0 di Saitama Stadium 5 September 2024. Ia menyumbang 1 gol. Saat mengalahkan Bahrain dengan skor 5-0 di Stadion Nasional Bahrain pada 10 September 2024, Endo bermain sepanjang pertandingan. Setelah meraih kemenangan besar pada dua laga di atas, Jepang dihadapkan dua tim kuat yakni Arab Saudi dan Australia, di mana kedua tim itu ditahan imbang Timnas Indonesia 1-1 dan 0-0. Endo menilai laga melawan Arab Saudi dan Australia sulit. Saya pikir lawan akan menyerang saya dengan sekuat tenaga, kata Endo dikutip dari Nikkei Sports. Ini jelas bukan pertandingan yang mudah, ujarnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu berharap timnya bisa bermain dengan sabar. Kami dalam kondisi yang baik, jadi saya harap kami dapat terus bermain dengan sabar, katanya. Sementara itu Takumi Minamino juga sependapat dengan Endo. Dua pertandingan berturut-turut berikutnya lebih sulit dan melawan lawan yang lebih kuat, kata Minamino. Jadi saya akan memperkuat tekad dan melakukan yang terbaik saat kembali ke tim, ujar pemain AS Monaco itu. Jepang akan bertandang ke Arab Saudi pada 10 Oktober 2024. Setelah itu mereka menjamu Australia pada 15 Oktober 2024. Australia bakal menjadi tim yang paling rugi pada FIFA Matchday September 2024 setelah dipermalukan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda telah melalui dua pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 ini dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tim asuhan Sintayong meraih dua hasil imbang dalam kedua pertandingan tersebut dengan menahan Arab Saudi dan Australia. Mereka menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Meski tak mampu menang, Timnas Indonesia mampu meraup keuntungan. Timnas Indonesia meraih tambahan poin fantastis, yaitu hingga 15,44 poin sebagaimana perhitungan dari VOT Rankings. Di sisi lain, Australia justru diprediksi bakal menjadi tim yang paling merugi di ranking FIFA sebagaimana sumber yang sama. Menurut perhitungan VOT Rankings, Australia kehilangan 26,99 poin dari FIFA Matchday September 2024 ini. Mereka akan menjadi tim yang mengalami pengurangan poin terbesar di dalam rilis ranking FIFA berikutnya. Sebab selain ditahan Timnas Indonesia, Australia juga menderita kekalahan dengan skor 0-1 dari Bahrain pada laga lainnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat kehilangan tersebut, Australia pun mengalami penurunan dari ranking ke-24 menjadi 25 sebagaimana prediksi dari VOT Rankings.
Namun demikian, yang mengalami penurunan ranking tertinggi adalah Qatar, yaitu hingga 10 tingkat kepada peringkat ke-44 dunia. Australia, yang tidak mencetak gol sama sekali dalam laga kontra Bahrain dan Indonesia, akan menghadapi Cina dan Jepang pada Oktober mendatang untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.